Senyum lebar Nahwa Umar di balik skandal korupsi 444 juta, drama atau komedi. Kejaksaan Negeri Kendari baru saja mengguncang publik dengan menetapkan mantan Sekretaris Daerah Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar 62 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran tahun 2020 bersama dua aparatur sipil negara ASN lainnya, Muhlis 39 dan Ariyuli Ningsih Lindoeno 39. Nahwa diduga bermain-main dengan dana negara hingga menyebabkan kerugian sebesar 444 juta. Menurut Kasipitsus Kejari Kendari, Enjang Slamet, skandal ini terkait pengelolaan belanja uang persediaan UP ganti uang persediaan GUP tambah uang persediaan TUP dan belanja langsung LS di bagian umum Setda Kota Kendari. Rupanya, anggaran yang seharusnya untuk operasional pemerintahan malah disulap untuk kepentingan pribadi, dengan laporan pertanggungjawaban yang lebih mirip naskah fiksi daripada dokumen resmi. Namun, yang benar-benar mencuri perhatian bukanlah jumlah kerugian atau detail penyimpangannya, melainkan sikap Nahwa Umar yang seolah sedang menikmati sorotan kamera. Dalam video yang viral di media sosial, Nahwa tampak berjalan santai menuju kantor kejaksaan, melempar senyum cerah, dan bahkan berpose dua jari layaknya selebritas di karpet merah. Alih-alih menunjukkan penyesalan atas kerugian negara, ia justru memamerkan ekspresi yang membuat publik bertanya-tanya, apakah ini drama hukum atau sekadar komedi situasi. Aksi ini sontak memicu gelombang komentar di media sosial, dengan banyak warganet mengecam sikapnya yang dinilai tak punya empati. Sepertinya, Nahwa lupa bahwa panggung kejaksaan bukan tempat untuk unjuk kepercayaan diri. Kasus ini sendiri bukan sekadar ulah satu orang, melainkan kolaborasi apik 3 ASN yang sepertinya punya bakat menyusun laporan fiktif. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sultra, kerugian negara mencapai Rp444.528.314, sebagaimana tertuang dalam laporan resmi tanggal 14 Maret tahun 2025. Penyimpangan terjadi pada berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan jasa komunikasi hingga perawatan kendaraan dinas, yang entah bagaimana caranya, berakhir tanpa bukti pelaksanaan atau dengan laporan yang tak sesuai kenyataan. Ariyuli dan Muhlis kini meringkuk di tahanan, masing-masing di Lapas Perempuan Kelas 3 dan Rutan Kelas 2A Kendari, sementara Nahwa, dengan alasan sakit, belum ditahan. Mungkin senyum lebarnya adalah cara untuk menyembunyikan rasa tidak nyaman, atau justru sebaliknya, tanda bahwa ia merasa semua ini hanyalah miskomunikasi kecil. Penetapan tersangka ini, yang diresmikan melalui Surat Penetapan Tersangka Pitsus 18 nomor 01 hingga 03 P pukul 3.10 VET, tanggal 1 April tahun 2025 pada tanggal 16 April tahun 2025, menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia yang sering kali terasa seperti deja vu. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Namun, melihat sikap santai Nahwa, orang bisa saja menduga bahwa ancaman hukuman ini tak lebih dari guyonan ringan baginya. Publik kini menanti kelanjutan kasus ini, akankah pengadilan menghadirkan keadilan, atau justru kita akan disuguhi episode baru dari teater korupsi yang penuh dengan senyum dan pose dua jari. Di tengah sorotan publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal sikap dan tanggung jawab moral. Nahwa Umar, dengan senyumnya yang kini viral, mungkin telah memberikan pelajaran tak terduga. Dalam dunia korupsi, keberanian untuk tersenyum di depan kamera bisa jadi lebih mengejutkan daripada skandal itu sendiri. Sementara warganet terus memperdebatkan apakah ini arogansi atau sekadar kepolosan. Satu hal pasti, 444 juta rupiah yang hilang tak akan kembali hanya dengan pose dua jari. Publik kini berharap kejaksaan tak hanya menghentikan senyuman, tetapi juga memastikan keadilan ditegakkan, tanpa drama tambahan.